Mohon yang sudah join jangan keluar ya. Insya Allah yang akan kita bahas akan bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pada malam yang berbahagia ini, di malam ganjil ini, insya Allah Allah memberikan keberkahan kita melalui ilmu, karena mungkin tidak semua ibadah di atas sajadah, tidak semua ilmu atau keberkahan Lailatul Qadar digapai dengan cara itikaf. Mungkin kita dengan cara menambah wawasan, menambah giroh pada hati kita, karena intinya ibadah dari ruh, maka kita perbaiki dulu ruh kita. Insya Allah di malam Lailatul Qadar ini kita akan menguatkan ruh kita untuk kembali kepada potensi diri kita sebagai muslimah. Nah, kenapa sih ada acara webinar ini? Karena kita wanita mempunyai potensi sekaligus potensi itu adalah kelebihan kita sekaligus kekurangan kita. Karena kita itu makhluk yang Allah ciptakan dengan insting yang sangat tinggi, dan insting itu akan menunjukkan kualitas diri kita. Maka ketika kita terus mengupdate diri kita, kalau dalam psikologi Islam kita mengupgrade jiwa-jiwa nufus kita akan menemukan jalan. Man qad arafa nafs sah faqad arafa robbah. Jadi siapa yang udah mengenal dirinya, maka dia akan kenal Robnya. Maka kita selayaknya wanita harus mengenal Allah dulu, mengenal Tuhannya, akan mengenal dirinya. Karena wanita itu sangat rumit. Karena wanita itu mempunyai kewajiban untuk mengelola pola stres yang sangat begitu sulit ditaklukkan tanpa adanya ilmu. Maka untuk kita bisa mengelola stres, mengelola hati kita, pikiran kita, akan kita indah dengan cobaan yang datang kepada kita, maka kita harus benar-benar menggali potensi itu. Baik, di sini ada pemateri yaitu Ustadzah Izzah Avanti. Ustadzah Izzah Avanti adalah selaku senior saya, teman juang saya di Darussalam Gontor ya ketika itu. Perkenalkan diri dulu ya. Saya sebagai ya di sini mungkin sebagai MC ya, Sarah Rosmawati. Saya asli Bandung, domisili di Bekasi. Kami semuanya mungkin yang ada sekitar di sini salah satu yang pernah berjuang di mana ya, di sebuah naungan bimbingan konseling santriwati, yang dimana wadah sebagai wadah sebagai bimbingan konseling psikologi santriwati di sana, yang dimana ternyata ranah kita ternyata di luar pun sama membutuhkannya. Maka kami ingin berbagi sedikitnya ilmu yang kami miliki dan saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mencharger diri, saling menggali potensi, semakin menguatkan diri kita. Jadi kita adalah salah satu perintis. Kami semua adalah yang mengadakan acara webinar ini, yang pernah diberikan amanah oleh Kiai Haji Dr. Ustadz Ahmad Soeharto MPD, yang awalnya bahwasanya beliau sangat peduli dengan kualitas anak-anaknya. Ternyata kualitas anak-anak itu tergantung dengan hatinya. Maksudnya apa? Kolbun salim itu bukan artinya hati yang selamat, tetapi dari kolbun salim itu akan menghasilkan aklu salim. Nah, kita juga sama-sama mencharger diri. Langsung saja yuk kita panggilkan Ustadzah Izzah Avanti untuk menggantikan posisi saya agar membagikan ilmu yang sudah beliau dapat. Mangga Ustadzah Izzah Avanti untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih Ustadzah Sarah Rosmawati atas waktu dan kesempatannya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuka rabbana hamdani wajhikal karim wa Rabli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Selamat malam semuanya, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan semuanya peserta yang hadir pada Zoom ini. Ahlan wa marhaban bikum fi hadzal majlis. Ya, selamat datang semuanya di majlis kita ini. Insya Allah ketika kita berkumpul untuk suatu alasan tolabul ilmi, maka di situ terdapat keberkahan, di situ terdapat malaikat yang juga ikut mendoakan kita semua agar naungi dan diberikan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkumpulnya kita di sini juga bukan tanpa alasan, juga bukan karena diri kita sendiri. Kita berkumpul di sini karena Allah mau mempertemukan kita satu sama lain. Bukan karena diri kita, tapi karena Allah mau kita belajar. Bukan karena diri kita, tapi karena Allah mau kita bersama-sama pulih dari jiwa yang sakit, dari hati yang mungkin sedang tidak baik-baik saja saat ini, ataupun Allah mau nantinya kita menyelamatkan banyak hati-hati orang-orang di sekitar kita yang sedang tidak baik-baik saja atau hatinya sedang sakit dilanda musibah. Oke. Maka teman-teman izinkan saya share screen dulu ya. Ya, teman-teman sudah bisa terlihat screen-nya, slide-nya? Bisa terlihat. Mungkin bagi teman-teman yang belum, nggak apa-apa, bisa ditulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Bagi yang belum atau belum muncul atau bagaimana. Ya, benar-benar. Dikomunikasikan agar kita tak salah paham. Memang ilmu komunikasi itu sangat penting ya teman-teman dalam berbagai urusan. Oke, terima kasih teman-teman dan akhwati fillah semuanya. Sebelum kita memulai majelis kita ini, kita ingin bersama-sama untuk berdoa di majelis kita ini. Walaupun pertemuan kita ini secara online, bukan secara offline, insya Allah tidak akan mengurangi esensi keberkahan dari perkumpulan ini sendiri, dari majelis ini sendiri. Lihadiniyah as-solihah wa bibarakati umil furqan al-fatihah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan. Ya Allah, ya Rabb, wahai Zat yang memiliki cinta dan kasih sayang, wahai Zat yang memiliki kekuasaan atas segala hal, wahai Zat yang memegang hati dan jiwa-jiwa manusia serta makhluk-makhluk lainnya, wahai Zat yang memiliki kemampuan di atas kemampuan kami para makhluknya, ya Allah, di malam hari ini kami berikhtiar untuk menuntut ilmu, ya Allah, untuk berikhtiar untuk memulihkan hati-hati kami dari penyakit-penyakit ataupun dari gangguan-gangguan yang mengotori hati-hati kami, ya Allah. Maka izinkan, ya Allah, izinkan hati kami yang awalnya mungkin sempit, maka lapangkanlah, ya Allah. Yang mungkin hati dan jiwa kita, jiwa kami ini sedang sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah
Dan jika hati kami ataupun jiwa kami saat ini sedang terluka, ya Allah, maka pulihkanlah, ya Allah. Ya Allah, untuk siapa-siapa saja yang saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, mohon limpahkan keberkahan-Mu, kasih sayang-Mu. Untuk siapa-siapa yang sekarang ini mungkin sedang sedih hatinya karena beberapa musibah, yang sedang galau, yang sedang khawatir, karena kecemasan-kecemasan akan masa depannya, ya Allah, bimbinglah kami agar kami tidak tersesat, agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, ya Allah. Berkahilah perkumpulan kami pada malam hari ini, dan berikanlah manfaat dari perkumpulan kami pada malam hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Oke. Ya, teman-teman, kedua, setelah kita berdoa, ini kita pengen sharing, kita pengen tahu, dan kita pengen menyapa akhwat semua. Ketika saya pengen tanya, atau kita pengen tanya, gimana kabar kalian masing-masing? Bisa dijawab di kolom chat, teman-teman. Apa kabar malam ini? Apakah aman hatinya? Apakah aman perasaannya? Apa baik-baik saja, atau di luar daripada itu justru hatinya sedang tidak baik-baik saja? Tulis, teman-teman, bisa ditulis di kolom chat komentar. Ayo, nggak apa-apa teman-teman, mungkin ini nanti bisa bisa membantu kita untuk mereward diri kita, me-charge diri kita masing-masing sebagai tukar pengalaman ya Ustazah ya. Ya, boleh. Kita pengen tahu aja, kan kita sekarang dalam kondisi yang terpisah jarak dan waktu. Kita nggak bisa bertemu secara raga, kita nggak bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan. Alhamdulillah ya, ada baik-baik semuanya. Ada yang tidak baik, teman-teman? Kakak, ustazah. Ya, atau mungkin karena THR belum ya? Apa begitu, Ustazah Riul? Jadi membuat tidak baik gitu ya? Ya. Di balik kalimat baik itu biasanya masih menyimpan 1000 rahasia. Kadang itu seringkali kita tidak jujur dengan diri kita sendiri ketika ada teman kita, kakak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Baik. Tapi dalam hati, ya Allah, kabar baik dari mana? Ujiannya segini, gini, belum ini, punya musibah ini. Ya. Ada juga yang tanya, gimana, aman? Aman ekonominya, aman bisnisnya, aman. Padahal kenyataannya tidak sedang baik-baik saja, tapi seringkali kita jawab, oh baik. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele atau itu merupakan norma ataupun nilai-nilai yang sudah diangkat dari masyarakat karena tidak ada jawaban yang lain, atau jawaban tidak baik itu dianggapnya kurang baik atau tidak wajar, maka kita terbiasa untuk tidak jujur dengan diri kita sendiri. Salah satu yang membuat hati kita sakit, terluka, itu adalah ketika kita belum bisa jujur dengan diri kita sendiri. Kita menyangkal, apakah kita harus selalu terlihat baik, terlihat sempurna, dari ujung kaki hingga ujung kepala? Apakah kita harus selalu fine 24 jam atau 365 hari? Enggak, teman-teman. Karena kita itu fitrahnya sebagai manusia yang terkadang kita baik, kadang juga kita nggak baik. Kadang kita sedih, kadang juga kita bahagia. Jadi to say kita nggak baik-baik saja, itu sebenarnya tidak apa-apa. Atau ada jawaban yang lebih aslamnya lagi, yang lebih baiknya lagi. Yaitu jawabannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, nggak baik, atau sedang tersiksanya batin ketika itu karena urusan-urusan duniawi atau urusan
pendidikan ataupun urusan ekonomi ataupun urusan percintaan sekalipun, kita bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kok tadi mungkin ada yang penasaran, kok percintaan ini masalah hati loh. Percintaan ini memang dibahas para ulama termasuk bab yang menggerogoti hati, yang termasuk dia bisa menjadi sesuatu kebaikan ataupun bisa menjadi keburukan. Seperti itu teman-teman. Oke. Next, ya. Jadi masih sering nggak jujur sama diri sendiri, atau masih seringkah kita memanipulasi diri sendiri, atau masih seringkah kita abai dan tak mendengarkan suara hati sendiri? Nah, kita kan sudah pernah belajar, atau sebagian kita sudah pernah belajar tentang dhamir atau nurani. Kadang nurani ini seringkali berbicara A, B, C, D, E, F, G. Kita capek, nurani kita bilang istirahat, istirahat, tapi kita abai. Kita lelah, kita harusnya melangkah tapi kita karena idealis, karena pengen dilihat orang, bahwasanya orang menilai B itu lebih baik, akhirnya memilih mengikuti apa kata orang, ekspektasi orang daripada mendengarkan suara hati kita sendiri, teman-teman. Jadi yuk kita belajar mulai saat ini untuk lebih mendengarkan kata hati kita, agar kita tidak banyak kecewa, agar kita tidak banyak sedihnya, agar kita lebih mengenal bagaimana diri kita. Kebanyakan sakit hati, ya sakit hati, kecewa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau, itu karena kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di perasaan kita, terutama wanita yang selalu teruji dengan cobaan pikiran-pikiran dan juga hati dan pikiran, ataupun drama yang diciptakan dari hati dan juga pikiran. Jadi belum tentu apa yang disampaikan hati sama kenyataannya itu berbeda, tidak sinkron sebenarnya, tapi kita sudah menduga-duga, kita lebih sering bersuudzon dulu terhadap kejadian yang memang belum terjadi. Seperti itu. Oke. Ya. Seperti tadi yang kita katakan, it's okay not to be okay, karena kita manusia, fitrahnya yang Allah berikan, fitrahnya itu kita merasakan berbagai jenis emosi. Emosi dari sedih, marah, benci, kecewa, menerima, ikhlas, dan lain sebagainya, dan berbagai jenis perasaan dan juga keadaan. Ya, Allah sendiri bilang Allah menguji dengan keadaan yang lapar, Allah menguji dengan keadaan yang terombang-ambing, yang galau, yang ya dan macam-macamnya. Karena kita makhluk, teman-teman, kita bukan seorang khalik yang kita selalu fine, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita belajar ke judul intinya, yaitu mengapa hati dan mengapa jiwa. Hati dan jiwa ini teman-teman, ini sangat dekat dengan perempuan. Seperti narasi yang kita sampaikan di broadcast, hati dan jiwa, apalagi seorang perempuan ini sangat dekat, sangat mendominasi. Yang bisa jadi keduanya ini menjadi sumber kekuatan untuk melakukan segala hal dan segala kebaikan, tapi dari keduanya, hati dan jiwa ini juga bisa menjatuhkan, membunuh seorang wanita dari segi manapun. Ya. Kita ambil dalilnya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat As-Samas, ya, surat As-Samas ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata wa, sebelum ism kita belajar sedikit tentang apa nih? Tentang tafsir, iya, juga kita belajar sedikit tentang bahasa Arab. Wah, di sini teman-teman, ahwati semuanya, ini bukan berarti, bukan maknanya dan. Wah, di sini adalah wawul qasam. Wawul qasam itu untuk bersumpah, seperti kata-kata wallahi, demi Allah, wal asr, demi waktu. Wa yang diikuti dengan ism, berarti ini Allah menunjukkan, Allah bersumpah dengan kata setelahnya, yaitu dengan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebesaran atau urgensi dari jiwa itu sendiri. Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran dengan suatu isim, dengan suatu benda, dengan suatu hal,
kecuali dalam hal tersebut itu memang ada urgensi dan juga ada kepentingan yang sangat besar. Allah bersumpah dengan atas nama waktu wal asr karena dalam waktu memang ada urgensi yang sangat besar. Ada sesuatu hal yang besar yang ingin Allah sampaikan. Sama dengan wa nafsi wa masawaha. Maka nafas di sini juga mempunyai hal dan juga rahasia yang sangat besar dan Allah mau kita melihat ini. Nah, kenapa ada apa dengan jiwa itu sendiri? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Memang ayat ini kita bisa pahami bahwasanya jiwa itu berhubungan dengan watak. Jiwa ini berhubungan dengan bakat seseorang. Jiwa ini juga berhubungan dengan perilaku seseorang yang tidak bisa sempurna kayak selalu bertakwa, selalu baik, tidak bisa. Tapi ada takwa, ada kefasikan. Ada baiknya, ada buruknya, ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Maka mana yang mau ditonjolkan itu? Bisakah kita menutupi kekurangan kita itu? Apa usaha kita itu untuk menghindari kefasikan itu, kefujuran itu, kejahatan, potensi-potensi jahat yang ada di dalam diri kita? Kita ambil contohnya salah satu watak yang ada, salah satu jenis watak. Contohnya adalah koleris. Koleris adalah salah satu jenis watak suka nyuruh-nyuruh memerintah ya karena mempunyai kepemimpinan yang baik dan diberikan si pemilik watak koleris ini bisa mengatur segalanya, bisa tegas, bisa memimpin, suaranya terdengar, akan tetapi juga memiliki kekurangan-kekurangan yang emosional ya, tidak kurang bisa menghargai orang lain dan lain sebagainya. Maka usaha yang perlu dilakukan oleh sang pemilik watak koleris ini adalah bagaimana caranya dia menutupi kekurangan-kekurangan bawaan itu sendiri dan melejitkan apa yang menjadi potensi dari kelebihannya. Begitu pula watak-watak yang lainnya. Kemudian Allah sambung lagi, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu sendiri. Zakaha artinya suci, tazkiyah, mensucikan diri, tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Itu sebenarnya kalau bahasa modernnya kita kenal self healing. Self healing itu ya tazkiyatun nafas itu. Kita mensucikan jiwa ketika ada kemaksiatan, ada kejahatan yang kita lakukan, kita taubati, itu mensucikan jiwa. Ada perasaan ataupun penyakit hati yang menempel pada hati dan juga jiwa, kita bersihkan, itu adalah zakah yang mensucikan jiwa itu sendiri. Karena kita manusia pasti ada terpapar dengan satu kejahatan, ada godaan-godaan dan lain sebagainya. Maka jiwa itu perlu untuk disucikan berkali-kali. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Mengotorinya itu dengan apa? Kotornya jiwa seseorang dan hati seseorang itu adalah dengan dosa dan kemaksiatan. Di samping ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihatu liman ittaqa khairu minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Menjadi kaya tidak apa-apa bagi mereka yang bertakwa. Namun bagi mereka yang benar-benar bertakwa, kesehatan lebih penting daripada sekedar memiliki harta berlimpah. Selain itu, kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah nikmat yang luar biasa. Kaya itu nikmat, sehat nikmatnya di atas kaya, tapi ketenangan jiwa, kedamaian jiwa, tibun nafsi, baiknya jiwa seseorang itu adalah nikmat di atas segala nikmat. Dan bagaimana cara kita mendapatkan tibun nafsi ini adalah kuncinya adalah dekat dengan pemilik jiwa dan pemilik hati. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan dalam sebuah doa yang sering kita baca dan insya Allah kita sudah hafal, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, sampai akhir tersebut ada siratan urgensi mana yang harus didahulukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah agama.
Yang kedua kesehatan. Yang ketiga adalah apa teman-teman? Ilmu atau harta dulu? Ilmu. Ilmu atau itu harta. Ya, benar. Benar, Oti. Dalam doa-doa yang diajarkan ataupun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, doa-doa Nabi itu mengandung siratan-siratan, urgensi-urgensi, urutan-urutan yang memang ada rahasianya, yang kita harus mempelajarinya secara mendalam untuk mengetahui hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian dalil yang lainnya yaitu yang sering kita dengar yaitu ala inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika ia baik seluruh tubuh baik, jika ia rusak seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati ini memberikan pengaruh yang besar. Ketika hati baik, maka seluruh tubuhnya, seluruh pikiran, seluruh perbuatan, seluruh apa yang ada dalam tubuh itu ikut menjadi baik. Kesehatannya ikut menjadi baik. Ketika hati itu tidak baik, maka kondisi pikiran seseorang tidak baik, perasaannya tidak baik, perilakunya tidak baik, dan itu mempengaruhi kepada kesehatan fisik juga, yang akhirnya nanti juga ikut tidak baik. Seseorang yang kalau kita mempelajari beberapa ilmu kesehatan, bahwasanya ada penyakit-penyakit tertentu yang memang disebabkan oleh awalnya adalah penyakit-penyakit psikis yang akhirnya merambat menjadi penyakit psikis. Psikis menjadi fisik. Kita next saja. Kita kenalan sedikit teman-teman sama yang namanya Abu Zaid Al-Baqi. Abu Zaid Al-Baqi merupakan pelopor kajian mental dunia, kajian kesehatan mental ya, kajian kesehatan mental dunia. Beliau menyatakan bahwa satu, adanya istibak atau interaksi keterkaitan saling mempengaruhi antara kesehatan psikologis dan juga fisik. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Ketika psikisnya baik, maka kesehatan seseorang itu juga akan baik. Ketika hatinya damai, maka fisiknya juga akan damai. Tetapi ketika hatinya sakit, stres, dan lain sebagainya, maka fisik itu pun juga akan sakit. Kita bisa mengerti teman-teman, kalau ada yang kena penyakit GERD atau jantungnya bergetar deg-degan, ya, yang tidak bisa terkontrol, ataupun sering migrain dan lain sebagainya, itu awalnya mungkin karena stres, ya, bukan karena sakit, tapi penyakit-penyakit itu disebabkan oleh stres ataupun penyakit-penyakit psikis. Atau kalau teman-teman pernah merasakan dulu ketika di pondok, mungkin ada yang cita-citanya menjadi DKK, ada yang cita-citanya masuk finalis Duta Nisaiyah. Ternyata tidak masuk. Ternyata apa yang dicita-citakan ini tidak dapat. Kita mendapati beberapa anak didik kita atau teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri tiba-tiba sakit. Sakit karena hanya mendengar, oh tidak masuk, oh tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, oh atau tidak masuk menjadi atau tidak mendapatkan amanah di bagian OPPM atau di bagian koordinator pramuka sesuai dengan yang diharapkan, yang dia cita-citakan, kemudian jatuh sakit. Kira-kira ini apakah sakit karena fisik atau awalnya karena psikis? Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini adalah contoh konkret ya, bahwasanya antara psikis dan fisik itu saling berkaitan. Sama ketika fisik pun juga sakit, ini juga berpengaruh dengan psikis. Ketika kita demam, panas, bisakah kita berpikir dengan jernih, ataupun kita menghafal sebuah pelajaran susah. Maka istibak antara antara kesehatan psikis dan juga fisik ini sangat berkaitan. Yang kedua, semua manusia pada umumnya pasti mengalami gejala psikologis. Gejala psikologis ini apa? Gejala psikologis adalah kita marah, kita
senang, kita bahagia, kita sedih, kita kecewa, itu adalah gejala psikologis. Gejala psikologis ini yang mengalami adalah semua orang, tidak hanya 1-2 orang, tapi semua orang. Kemudian yang ketiga, mengapa Abu Zaid ini sangat tertarik dengan kajian kesehatan mental, itu alasannya adalah respon setiap manusia berbeda terhadap peristiwa yang sulit dihadapi bergantung pada temperamen, gender, usia, dan lain-lain. 2 orang yang sama-sama kelas 5, ataupun kita ketika kita sudah dewasa gitu ya, sama-sama mahasiswa dengan satu jurusan yang sama, tetapi dengan ujian yang sama, dengan cobaan yang sama, dengan peristiwa yang dihadapi yang sama, maka yang dialami, yang dirasakan oleh orang A dan orang B ini berbeda, teman-teman. Ketika dua-duanya terpuruk, ada yang lebih cepat bangkitnya, ada juga yang lebih lama bangkitnya. Atau ketika masalah masalah yang lainnya susah move on seseorang dari masa lalunya, itu juga bergantung dari karakter seseorang, bergantung pada temperamen, gender, dan usia, dan lain-lain. Bergantung pada temperamen ini watak, teman-teman. Watak. Bahasanya kalau kita mempelajari psikologi ataupun psikologi Islam, kita akan mengetahui bahwasanya watak-watak yang membentuk koleris, sanguinis, kemudian pragmatis, kemudian satu lagi sanguinis, koleris, pragmatis, dan koleris. Ya. Itu ya tergantung pada temperamen. Temperamen ini apa? Cairan yang ada di tubuh. Cairan darahnya kah yang lebih banyak, cairan limfanya kah yang lebih banyak, cairan ini kah yang lebih banyak, yang itu nantinya akan mempengaruhi suhu tubuhnya. Dia cenderung ke basah, lembab, kering, ataupun yang lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi emosinya. Kedua, gender. Antara laki-laki dan perempuan ketika dihadapkan dengan masalah yang sama, pasti penyelesaiannya pun juga berbeda. Karena wanita menggunakan hatinya lebih dalam, lebih tajam, sedangkan laki-laki menggunakan akalnya lebih tajam. Dan ini kita tidak bisa menafikan, teman-teman. Enggak, oh berarti wanita lemah, enggak. Justru karena hatinya nanti juga akan menjadikan wanita ini kuat dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini salah satu contoh gambaran aja, teman-teman bisa dilihat contoh dari level stres yang mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Jadi dalam level stres menengah, itu juga sudah memacu detak jantung, memacu tekanan darah, membuat kondisi pupil dan juga liver juga berbeda. Dan dalam kondisi stres yang juga akan memberikan pengaruh pada stomach problem dan lain sebagainya. Okay. Ya, sekarang kita membicarakan tentang wanita, hati, dan juga jiwanya. Oke. Ini bentar, siapa yang masih belum unmute? Kayaknya tuh masih ini tahu. Oke. Kalau di dalam mau ngapain? Di dalam juga ada. Uti bisa diingatkan. Oke. Terima kasih. Teman-teman, kita sekarang membahas tentang wanita, hati, dan jiwanya. Males banget ya, main ke kebun. Oke, siapa ini? 931. Oke, kita lanjutkan apa-apa. Oke, wanita, hati, dan jiwanya. Bagi seorang wanita, hati dan jiwa adalah hal yang paling dekat dan mendominasi dunianya. Wanita seringkali dikuatkan karena hati dan jiwanya, namun juga tak jarang ia justru dipatahkan dan dirapuhkan olehnya. Kalau wanita tidak kuat hati dan jiwanya, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan manusia, tidak ada namanya perkembangbiakan manusia, karena untuk hamil, untuk menyusui, untuk merawat anak, dari kecil, dari dalam kandungan hingga besar, proses melahirkan itu sendiri, kalau wanita tidak kuat hatinya, maka tidak akan ada manusia-manusia yang lahir setelahnya.
Karena rasa sakitnya menurut penelitian adalah lebih berkali-kali lipat dari patah tulang, berkali-kali lipat daripada kecelakaan, berkali-kali lipat daripada kesakitan toleran yang bisa dirasakan laki-laki. Mengapa wanita bisa? Mengapa wanita kuat? Karena wanita memiliki hati dan jiwanya, memiliki kelembutan yang sangat tinggi. Dan itu salah satu hikmahnya. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kenali dulu fakta tentang wanita atau fitrah wanita itu sendiri. Kalau kita melihat sekilas, kok gini amat, kok wanita kok dipandang seperti ini? Oh, enggak, teman-teman. Justru ini kita tampilkan seperti ini agar kita lebih mengenal diri kita sendiri, agar kita tahu bagaimana menghandle, bagaimana kita harus bersikap seperti apa dan mengambil langkah. Yang pertama, wanita itu baperan. Perasaannya mudah sekali tersentuh, memiliki empati lebih. Teman-teman, kalau perasaannya mudah sekali tersentuh, ini empatinya, sisi positifnya banyak, teman-teman. Kita peduli sama teman yang ada di sekitar kita peduli dengan anak kecil, kita peduli dengan anak-anak yang ada di jalanan mungkin ya. Yang kita lebih dekat karena relasi wanita dengan wanita itu lebih dekat daripada relasi laki-laki dengan laki-laki yang cenderung bersaing dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, ketika kita tahu wanita ini baperan, maka tugas wanita ini adalah menjadi. Karena biasanya yang terjadi adalah wanita ini gampang sekali dibohongi. Ya. Gampang sekali tertipu oleh tipu daya laki-laki karena mudah baper. Ya. Maka yang harus diperhatikan karena kita tahu kita ini baperan. Berarti positifnya apa, negatifnya apa? Negatif itu kita hilangkan. Bukan kita hilangkan, tapi kita atasi biar tidak sampai fitrah yang ada ini membawa kita dan memerosokkan kita pada hal-hal yang tidak baik. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kedua, banyak bicara. Faktanya penelitian, ya wanita per hari dapat memproduksi hingga 20.000 kata. Kalau wanita fitrahnya 20.000 kata, memang Allah ciptakan dan takdirkan seperti itu. Karena dalam ilmu linguistik, yang bisa mengajari anak cepat atau lambatnya seorang anak itu belajar bahasa, itu sangat ditentukan dengan kemampuan ibunya. Sangat ditentukan dengan kecerewetan ibunya. Ibunya ini cerewet mau mengajarkan kata-kata atau tidak. Banyak bicaranya wanita itu juga untuk menyalurkan perasaannya. Ada hikmah-hikmah plus-plusnya wanita, tapi juga ada negatif-negatifnya. Banyak bicaranya wanita, gunanya untuk mendidik anak-anaknya. Untuk mengingatkan hal-hal yang baik A, B, C, D, E. Karena ada banyak hal-hal yang harus diingatkan, yang harus dididik di dalam rumah itu sendiri. Tapi terkadang ini menjadi suatu ancaman buat wanita ketika wanita itu tidak bisa mengeluarkan 20.000 kata per harinya. Justru kalau tidak bisa mengeluarkan, merilis 20.000 kata yang menjadi fitrahnya ini biasanya wanita tidak bisa tidur nyenyak, wanita ini sering stres dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang tidak punya teman itu cenderung stres. Teman-teman yang di sini mungkin dulu pertama kali keluar dari pondok, entah itu yang pengabdian setahun ataupun 5 tahun, yang sedikit mengalami masa tenggang ya, di antara habis di pondok dengan banyak orang, banyak teman, banyak kegiatan, kemudian dihadapkan dengan dunia baru yang untuk memasuki dunia baru ini kita mungkin sebagian dari kita ada gap, harus di rumah dulu yang kondisinya tidak banyak teman, tidak banyak kegiatan dan lain sebagainya. Akhirnya ada beberapa kasus teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri agak stres, teman-teman, karena kita nggak tahu, nggak punya teman bicara, nggak tahu harus diapakan, dirilis dari bicaranya cerita-cerita atau perasaan-perasaan yang ada di wanita itu sendiri. Maka solusinya banyak solusinya. Solusinya nanti bisa kita bicarakan di akhir. Bisa
melalui sholat, bisa melalui mengaji, bisa melalui menulis diary, bisa menceritakan ke orang-orang terdekat, bisa ke psikolog dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu ketika kita mempunyai fitrah ini tidak kita penuhi hak-haknya, maka kita akan jatuh pada lubang yang akan memerosotkan diri kita sendiri. Kemudian mood swing. Ya, mood swing ini perlu kita pelajari karena hubungannya dengan hormon. Ada siklus-siklus baik wanita di mana wanita bisa mendengarkan nasihat. Ada siklus-siklus wanita ketika masa dia tidak bisa mendengarkan nasihat dengan baik, masa sensitif dia, nasihat yang sama ataupun kalimat yang sama yang diucapkan pada satu wanita di waktu yang berbeda, itu menangkapnya bisa berbeda, teman-teman. Ketika dia dalam kondisi yang baik, kondisi baik itu biasanya seringkali pada masa subur wanita, maka akan tersampaikan dan bisa diserap dengan baik. Tapi ketika disampaikan pada waktu yang kurang tepat dan lain sebagainya, walaupun kata dan nasihat yang sama, maka ini sangat mempengaruhi penerimaan dari nasihat itu sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu drama pikiran dan perasaan, seringkali disibukkan dengan persangkaan dan dugaan yang diciptakan sendiri. Kadang kita ketemu sama teman kita, terus teman lama kita, teman kita nggak nyapa, oh kita sudah menduga-menduga, oh berarti dia sekarang sombong ya, oh dia kaya, makanya sekarang nggak mau lagi temenan sama aku. Oh dia ternyata kayak gitu ya sekarang sama aku. Padahal yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Kadang kita sering sekali menciptakan pikiran dan perasaan yang akhirnya membawa ke suudzon, yang akhirnya membuat diri kita stres sendiri. Kemudian fitrahnya wanita juga ingin dimengerti, diperhatikan, dan juga dipuji karena orientasinya adalah hubungan, butuh teman dan butuh pertimbangan. Wanita kalau dalam organisasi, teman-teman, setelah aku mencoba untuk mencari pengalaman di organisasi yang antara ikhwan dan akhwat, itu ternyata aku perhatikan teman-teman yang perempuan itu untuk memutuskan suatu masalah atau memutuskan suatu pertimbangan itu butuh teman, butuh untuk menanyakan, karena biasanya wanita itu seringkali dekat dengan keraguan-raguan. Makanya dalam mungkin hikmahnya ketika kita menikah itu butuh wali, itu adalah salah satunya itu, karena wanita itu masih butuh untuk dibimbing, untuk diyakinkan, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keenam, butuh ruang sendiri. Kalau kita ini penting teman-teman, butuh ruang sendiri ini ada masa-masa tertentu di mana wanita ini biasanya menarik diri sendiri, menutup diri, bahkan menghilang. Tapi ini kita harus bisa kontrol ya ketika kita dalam keadaan yang seperti ini. Biasanya kita temukan beberapa teman kita yang tiba-tiba foto profilnya menghilang, ataupun tiba-tiba postingan yang pernah diupload terus habis itu hilang, atau ini dalam dunia maya, di dalam dunia sosial media, atau tiba-tiba IG-nya hilang. Ya itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu salah satu fitrahnya wanita. Atau kadang capek untuk berhubungan dengan banyak orang, sesekali dia menarik dirinya, itu nggak apa-apa. Karena fitrahnya kadang wanita memang butuh tempat untuk sendiri. Tapi jangan lama-lama, dan kita harus tahu mengukur kita butuh waktu sendiri itu berapa hari. Sehari kah, 2 hari kah, 3 hari kah, untuk menenangkan diri sendiri. Dan fitrah-fitrah ini sebenarnya sudah digambarkan oleh Allah dalam perempuan-perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang nomor 6 ini adalah Ibunda Maryam. Ketika beliau hamil dan banyak disudutkan oleh banyak orang, beliau akhirnya fanta badat bihi makanan qasiyah, beliau mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ya, yaitu karena fitrah wanita tadi, ketika ada masalah dia agak menarik diri, nggak apa-apa teman-teman, tapi kita harus tahu, kita harus kontrol diri kita, seberapa perlu kita itu menarik diri itu butuh berapa hari, asal kita tidak tenggelam dalam kesedihan kita, depresi kita, dan lain sebagainya. Dan butuh ruang sendiri ini untuk apa? Untuk bisa biar bisa bicara dengan diri sendiri, biar bisa bicara dengan Tuhannya. Kadang kalau banyak orang belum aman nih, tapi kalau udah sendiri dia baru bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan Tuhannya. Oke. Ini penyakit-penyakit hati yang mungkin nggak kita bahas banyak-banyak, tapi nanti kita akan menggarisbawahi ada 2.
dua teman-teman yang sering yang sering melanda kita, yaitu yang pertama hamun dan yang kedua adalah hazanun. Hamun artinya kegelisahan dan hazanun itu kesedihan. Nanti kita bahas. Nah, di sini. Dua hal yang mengguncang kedamaian dan ketenangan. Seringkali kita galau, ya, bimbang, ragu, bingung, dan khawatir tentang masa depan. Hamun. Kita juga seringkali sedih, kecewa, menyesal, trauma akan masa lalu. Dua hal ini yang mengguncang keadaan manusia, yang sering mengguncang pikiran manusia, yang seringkali mengguncang jiwa manusia, yang seringkali mengguncang hati manusia. Maka dari itu, teman-teman, kita sering mendengar doa dan kita sering melafadzkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini benar-benar karena Allah dan Rasul juga tahu bahwasanya dua hal ini adalah penyakit hati yang paling sering mengguncang manusia. Kesedihan itu, teman-teman, menurut para ulama itu ada dua sebab. Ada dua sebab. Yang pertama yaitu kehilangan, entah kehilangan kebahagiaan, kehilangan orang-orang yang disayang, kehilangan harta benda, kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Tapi juga ada kesedihan yang tanpa sebab. Apakah yang di sini ini ada yang pernah merasakan tiba-tiba kok sedih ya, tiba-tiba kok galau ya, tiba-tiba kok pengen nangis aja tanpa ada sebab? Maka kesedihan yang tanpa sebab ini biasanya dikarenakan kondisi fisik yang tidak baik. Jadi ada imun yang menurun ataupun hormon-hormon yang menurun yang akhirnya mempengaruhi ke kondisi psikis seseorang. Begitu pula dengan hamun ini. Ya, kita seringkali, ya Allah, kapan ini kita lulus, kapan kita mendapatkan ini, kapan kita kaya, kapan kita berprogres ini, A, B, C, dan lain sebagainya. Kita memikirkan hal-hal yang mungkin itu di luar kendali dari diri kita sendiri. Kalau kita memikirkan hal yang di luar kendali kita, ya kita jatuhnya pasti akan stres, karena kayak kita melampaui atau melewati batas makhluk, malah kita mau berjalan ataupun menyelami yang dimana itu wilayahnya dan daerah dari Khalik atau daerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal yang seperti itu yang membuat kita stres, ya, mengganggu kedamaian dan juga ketenangan. Kemudian self healing atau tazkiyatun nafas itu hal yang selalu kita harus usahakan, teman-teman, karena perjalanan healing dan tazkiyatun nafas adalah perjalanan yang panjang, membutuhkan proses waktu dan juga kesabaran. Membersihkan diri dari dosa-dosa, membersihkan diri dari pikiran negatif, diri dari ketidaktenangan jiwa, kegoncangan jiwa, dan lain sebagainya. Karena pasti kita diuji akan hal itu, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwasanya kita akan diuji, entah itu dengan fisik, entah itu dengan psikis, entah itu dengan psikis. Dan orang beriman, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu biasanya rawan diuji 4 hal. Yang pertama yaitu diuji kedudukannya. Ketiga, keluarganya atau orang-orang yang disayanginya atau dicintainya. Dan yang keempat, diuji karena jiwanya. Dan yang paling sering adalah seorang yang beriman itu diuji dari jiwanya. Contohnya adalah orang-orang yang di pondok mungkin ya tidak terlalu terlihat ujian harta bendanya. Tapi orang-orang yang berada di pondok ini biasanya ujian paling besarnya adalah ujian jiwa. Orang-orang yang soleh juga biasanya juga kalau tidak jarang diuji dengan hartanya, tapi lebih sering diuji dengan atau keluarganya dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan sama-sama belajar untuk heal your heart and also soul. Adalah yang pertama adalah bagaimana kita mentazkiyah nafas ataupun menyelesaikan permasalahan hati dan juga jiwa, yaitu dengan Al-Quran. Karena Allah sudah kita itu sudah hati kita akan menjadi tenang. Rasulullah ketika sedih, ketika gundah dan lain sebagainya, beliau itu membaca Al-Quran.
kita salah satu sepertiga Al-Quran, 2/3 atau sepertiga Al-Quran itu merupakan isinya adalah sejarah dan isinya adalah cerita. Dari cerita-cerita itu Rasulullah itu dikuatkan. Kemudian ada sholat, doa, dan zikir. Rasulullah mengalami amul huzan, mengalami tahun-tahun kesedihannya ketika Bunda Khadijah juga, namun beliau belum masuk agama Islam. Beliau di situ sangat sedih. Dan salah satu hiburan Allah, memberikan hibur healingnya Rasulullah itu adalah safar, yaitu peristiwa Mi'raj, dan 2 sholat. Sholat yang kita lakukan sekarang ini, teman-teman, berbeda dengan sholat-sholat yang dilakukan oleh sebelum-sebelum kita. Ada keistimewaan sendiri bahwasanya dalam sholat dan dalam doa kita, doa kita dan zikir kita umat Rasulullah ini diberikan kesempatan untuk kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat sebelumnya yang biasanya ketika ingin sesuatu itu harus menyampaikan dulu ke nabinya. Contohnya umatnya Nabi Musa, ingin makanan ini, maka berdoanya adalah lewat nabinya. Sedangkan kita sebagai umatnya Rasulullah diberikan privilege, keistimewaan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Maka sholat, doa, zikir ini juga menjadi sarana terbaik untuk merilis emosi-emosi kita, termasuk juga komunikasi terbaik antara khalik dan makhluk. Inti dari emosi yang menumpuk di hati, di pikiran dan jiwa kita, itu harus dibicarakan, harus diceritakan, harus dirilis, dan harus dikeluarkan. Salah satunya, dan cara yang terbaik adalah dengan sholat, doa, dan zikir. Itu merilis emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Kalaupun itu sudah dilakukan masih belum tenang dan kita butuh visual karena kita makhluk visual, maka bisa kita juga berikhtiar dengan cara yang lain, yaitu berbicara dan juga cerita untuk meredakan emosi dan memetakan masalah yang dihadapi. Perempuan itu ketika mempunyai masalah kadang-kadang tidak tahu bagaimana solusinya, tidak bisa sadar dengan permasalahannya kecuali ketika dia sudah menceritakan. Akhirnya dia paham, oh masalahnya ini harusnya seperti ini. Walaupun solusi itu tidak datang dari orang lain, karena biasanya solusi datang dari diri sendiri. Kemudian menangis, teman-teman, menangis. Jadi ketika kita punya emosi dan beban berat dan lain sebagainya, maka menangislah. Izinkan diri untuk menangis. Jangan ditahan. Kalau ditahan nanti akan membludak, nanti akan menjadi bom besar di suatu saat nanti. Kemudian gerak dan safar, ya karena ini sudah Allah contohkan sendiri ketika Rasul dalam keadaan bersedih, Allah berikan hibur sebagai safar, dan safar terbaik adalah mengunjungi Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan juga masjid-masjid Allah. Intinya kemudian alam-alam untuk bisa mengetahui hikmah dan hikmah-hikmah Allah, kita juga dianjurkan untuk melihat alam. Ketika kita melihat, kalau kita galau jangan terlalu lama di kamar, tapi kita harus keluar agar kita bisa melihat dunia lebih luas lagi, mengambil hikmah bahwasanya kita bukan satu-satunya orang yang sedih, tapi kita hanya salah satunya. Kita bukan satu-satunya orang yang berjuang, kita hanya salah satunya. Kemudian muhasabah dan mengambil hikmah. Dan ini terakhir. Ya. Setelah itu kita diskusi aja, teman-teman. Self love itu banyak orang mengartikan dengan banyak definisi, dengan banyak makna, tapi menurut Islamic view, mencintai diri sendiri, ketika kita mau menggenggam hati nggak mungkin, kita mau memeluk hati kita mau mendekap jiwa kita butuh self love, yaitu memenuhi kewajiban dan hak tubuh. Kewajiban dan hak tubuh itu apa, teman-teman? Karena kita makhluk, kita penuhi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk. Hak tubuh, hak mata mempunyai hak untuk istirahat, tubuh mempunyai hak untuk istirahat, untuk makan dan lain sebagainya, kita penuhi. Tidak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri, itu juga merupakan self love, mencintai diri sendiri.
Karena seringkali kita ini terluka bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Kita terlalu tajam untuk menghakimi diri kita sendiri, kita terlalu meremehkan diri kita sendiri, kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Walaupun banyak pujian dari teman-teman di luar, orang-orang di luar diri kita, tapi kita tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak menyayangi diri sendiri, maka pujian yang dari orang-orang luar, faktor eksternal itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak melakukan kezaliman terhadap diri sendiri juga tidak memaksakan diri untuk berbuat yang mungkin tidak mampu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengetahui diri, tahu diri, dan bisa mengukur diri. Itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sharingkan, kita sampaikan sama-sama. Setelah ini bisa lanjut ke forum diskusi. Saya kembalikan ke moderator, ke Uhti Ustadzah Sarah Rosmawati. Silakan Ustadzah. Baik Ustazah, Masya Allah. Oh iya, saya tunggu dulu nih pertanyaan. Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman semua jika ada yang mau diskusikan atau ditanyakan. Ditanyakan secara langsung juga nggak apa-apa. Kemudian kita bahas bareng-bareng sama Ustadzah Sarah, bisa sama yang lainnya ketika mau mempunyai jawaban-jawaban dan lebih mengetahui dan lebih ahli, silakan teman-teman. Nah, mungkin apa yang kita dengarkan pada malam ini sangat-sangat mencarjar, ternyata sebegitu luasnya ilmu Islam. Mungkin yang pelajari di bab psikologi pada zaman modern ini terlalu banyak teori-teori yang dimana semakin kita memperdalam penyakit itu, semakin luas banyak dampaknya dari penyakit itu. Sedangkan zaman yang kita ambil dari ilmu psikologi Islam, semakin kita memahami diri kita, justru semakin kita paham akan tujuan kita. Masya Allah ya, gitulah betapa ulama kita terdahulu mempersiapkannya sangat-sangat detail sekali. Mungkin Ustazah ada yang japri. Oh, ini ada dari Ukhti Husna. Katanya bagaimana langkah awal self love dan menghargai diri. Oh, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana langkah awal self love dan menghargai diri. Oke. Betul sekali, karena pertanyaan ini bukan hanya Uti Husna, untuk semuanya juga masih bingung ya gimana sih langkah awalnya untuk self love dan menghargai diri. Oke, Ustazah Iza boleh. Ya. Untuk langkah awal self love atau menghargai diri, kita harus kenal diri kita sendiri dulu, teman-teman. Kalau kita nggak kenal sama diri kita nggak tahu diri kita, gimana kita mau menghargai diri kita sendiri? Gimana kita mau mencintai diri kita sendiri? Maka langkah awal kita sebelum kita mencintai, kita kenal dulu. Apa yang menjadi potensi diri kita, apa yang menjadi kekurangan diri kita, bagaimana kita sudah berusaha, bagaimana perjuangan kita. Kadang orang-orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri itu karena tidak melihat adanya kebaikan, adanya kelebihan dari diri orang itu sendiri. Padahal dia sudah mencapai titik prestasi yang mendapatkan prestasi A, B, C, D. Tapi karena tidak melihat bahwasanya di dirinya itu ada nikmat, ada kelebihan, maka dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Untuk memulai self love ini sebenarnya kajian psikologi itu kajian agama. Menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang taat. Ada 3 tujuan hidup. Bukan tujuan hidup. Ada 3 hal yang menjadi uqdatul kubro, atau 3 pertanyaan akidah terbesar, yaitu yang pertama, dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita hidup. Salah satu yang penting adalah untuk apa kita hidup ini. Untuk apa kita hidup, yaitu untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Ketika kita sudah tahu tujuan dari kehidupan, maka kita tahu langkahnya, maka kita tahu apa yang menjadi kewajiban dan juga apa yang menjadi hak
untuk diri kita. Ketika itu terpenuhi, maka tidak ada yang namanya menzolimi diri kita sendiri. Menzolimi diri kita itu kita setingkat kita nggak bersyukur, ataupun kita menjelek-jelekkan diri kita, ataupun kita abai dengan suara hati kita. Allah kan menitipkan hidayah itu lewat domir, lewat nurani. Sekali, 2 kali ditolak, ya mereka sakitnya sedikit, tapi lama-lama ditolak berkali-kali, tambah sakit. Yang akan merasakan sakitnya nggak cuma hati, tapi seluruh badan. Makanya kayak awas kita diajarkan berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya karena seringkali manusia ini sering banget zalim, tidak melaksanakan kewajiban dan juga hak-haknya dari tubuh dan manusia itu sendiri. Gitu. Mungkin Ustazah Sarah Rosmawati bisa menambahkan. Ustazah Sarah? Mungkin yang pernah saya alami, salah satu dengan konseling dengan yang ahli, memang tidak mudah self love itu. Apalagi mungkin ya kita yang punya pondasi agama insya Allah bisa diarahkan sedikit. Tapi namanya orang juga wajar akan hilang arah dan lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, suatu ketika pengalaman saya dengan ahli salah satu ahli, yaitu guru sekaligus atasan saya, Ustadz Dr. Zaidul Akbar, yang dimana mengajarkan self love itu dimulai dari penghambaan diri. Terus gimana nih untuk orang yang awam, jangankan untuk menghambakan diri, dia aja jalan untuk ke Tuhan itu nggak tahu. Ternyata cara baik dalam diri itu rasa syukur. Cara untuk self love itu, kata beliau, adalah rasa syukur. Jadi sebelum kita mencintai diri sendiri gitu, kalau udah tingkat mencintai diri sendiri, mungkinnya kalau ada terapi-terapi yang udah sampai tingkat psikolog tinggi, mungkin nanti ada terapi sampai memeluk diri, kayak Bunda Aniko Al-Fakiroh itu sampai terima kasih wahai diriku, sampai kita belajar untuk memeluk diri kita sendiri, sampai yang udah orang tingkatnya akut mungkin ya, terima kasih diriku hari ini, sampai mengusap-ngusap, sampai karena maaf ya, di sebelah bagian kita ini ada salah satu yang akan mengeluarkan hormon endorfin, hormon kesenangan, sampai diusap-usap, ditepuk-tepuk untuk mencintai diri sendiri. Tapi ya mungkin ini ya ilmu psikologi kembangan di dunia modern, ditepuk-tepuk, diusap-usap untuk mengeluarkan hormon-hormon itu. Dan salah satu yang dikaji oleh dokter herbar atau sekarang itu sedang berkembang ilmu kedokteran Islam, mungkin tetap kembali tentang rasa syukur. Kita nggak bisa mengarahkan untuk mencintai diri sendiri karena tingkat potensi keimanan seseorang aja kita nggak tahu. Al-iman yazid wa yankus. Dan kita nggak bisa menyalahkan, tapi kita bisa mengarahkan untuk bersyukur dulu. Nah, bersyukur kan tidak harus sesuatu yang besar ya, kayak hal yang terkecil. Nah, itu akan menimbulkan rasa self love gitu. Mungkin nanti kalau mau belajar tingkat lanjut pasti banyak teori-teori yang masya Allah gitu, karena saya kaget itu ketika ada suatu teori yang dimana kaca itu ada orang yang sudah mungkin ya wajar dunia sedang tidak baik-baik saja, sampai depresi, sampai sudah healing, sampai ada yang namanya itu ada terapi di mana kaca-kaca itu benar-benar dipecahkan, teriakan-teriakan itu dikeluarkan demi menumbuhkan self love. Semoga kita tidak merasakan hal itu. Mungkin hanya mengetahui, hanya membantu saja, hanya ternyata aku masih dekat dengan Allah, aku masih punya iman yang dimana aku segala sesuatu obatnya itu hanya kembali kepadamu. Gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Afwan Ustazah, bagaimana untuk mengatasi diri yang selalu nggak enakan sehingga diri kita selalu diakhirkan untuk menjaga perasaan yang lain. Nah, ini kan wanita juga kan biasanya orang-orang ukhti bahia ya. Biasanya orang-orang yang nggak enakan itu mempunyai jiwa
flegmatis. Betul tidak? Biasanya kalau Ya, untuk yang benar. saya ya, People Cangwinis nggak pleaser. ada sama sekali kata nggak enakan. Biasanya orang yang nggak enakan itu hanya dimiliki oleh sifat yang sifatnya flegmatis dan melankolis. Untuk orang sifat koreis mana mungkin ada. Untuk sifat yang sangwinis seperti saya nggak ada. Biasanya sifat-sifat ini ada di flegmatis dan melankolis. Dan itu adalah salah satu potensi besar untuk antum dan salah satu kekurangan antum. Tapi ada seninya. Boleh dikembalikan kepada Ustazah Iza agar nggak enakan. Kayaknya nih yang nanya itu flegmatis. Tahu bener ya Allah. Anak Wah, flegmatis akut pragmatis katanya. akut, Boleh kan Ustazah? Masya Allah. Ya Allah. Ya, eh, untuk nggak enakan ini, ya itu tadi, menyambung dari jawaban Kak Sarah, ya Ustazah Sarah ini sudah sangat apa namanya, membuka sekali bahwasanya ada watak-watak tertentu yang memang bawaannya nggak enakan, people pleaser. Jadi pengennya mau ngomong nggak bisa ngomong kecuali harus didorong dulu. Ya, ketika kita mau menolak sesuatu pun nggak enak. Teman-teman, kalau kita manusia, kita itu bukan Tuhan, kita nggak mampu melakukan segala hal. Tugas kita juga bukan untuk menyenangkan hati semua orang, karena itu kita tidak akan mampu. Kita menyenangkan hati satu orang, itu pun bisa menjadi potensi untuk menyakitkan, memberikan rasa sakit buat hati orang yang lain. Maka yang perlu dilakukan ketika kita masih nggak enakan sama teman-teman, atau nggak enak untuk menolak, atau nggak enak untuk menerima, atau sungkan gitu, kita belajar, teman-teman. Allah itu memberikan pahala struggling atas kekurangan-kekurangan kita, bukan atas kelebihan-kelebihan kita. Kalau kelebihan kita kembangkan, itu Allah kasih pahala. Kita kelebihan kita tidak optimalkan, biasa aja. Kekurangan yang kita miliki itu adalah tugas dari Allah untuk kita sempurnakan, untuk kita jalani dan juga kita atasi. Maka yang pertama kita harus tahu diri dulu, kita mampu atau tidak melakukan itu. Dan kemudian kita belajar cara untuk berkomunikasi. Ya. Ketika tadi yang pertama kita tahu diri kita tuh bisa, mampu atau tidak, maka kita bisa memutuskan kita mau menerima tawaran itu atau kita menolak tawaran itu. Tapi kalau dari diri kita belum mengenal diri kita, kita tidak tahu kemampuan diri kita dan batas diri kita, ya kita nggak akan tahu. Oh, berarti yang ditawarkan tuh baik-baik aja. Nanti kalau ini dia kecewa, ya jangan begitu ya. Jadi pertama kali kenali diri kita harus tahu kita memang butuh atau tidak untuk menerima dan menolak itu. Kemudian kita belajar berkomunikasi dan pahami bahwasanya kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang dengan cara menerima semua tawarannya. Nanti kita membahagiakan orang lain, tapi sebenarnya kita menyakiti diri sendiri. People pleaser seperti itu. Dia hati orang lain disenengin, tapi hatinya sendiri dilupain, disakiti. Ya. Ada yang mau menambahkan tentang ini? Wah, Saya Sarah sepertinya Rasmawati. udah jam segini nih Ustazah. Nanti kita akan sudahi di 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ada yang terakhir nih, katanya mau diskusi panjang banget nih dari Kak Riul. Nah, Afwan Ustazah, bagaimana? Mana nih? Loh, kok udah nggak ada yang dari Ustazah Riul ya? Sudah dihapus ya Ustazah Riul. Tadi panjang banget. Ustazah Riul nggak apa-apa cerita, Ustazah. Boleh Ustazah Riul, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan apa yang tadi antum tulis lalu antum hapus. Gak jadi curhat ya antum. Nanti nggak bisa tidur loh biasanya. Daripada nggak bisa tidur, mending diceritakan. Nih kayaknya Ustazah Riul juga pragmatis, gak enakan, gak jadi jadinya. Ayo Ustazah Riul. Ketahuan Nggak, kan mau jadinya nanya aja. open watak nih. Jadi ini aja ya, mengeluarkan kita diskusi saja. Jadi Ya, gini, silakan. kalau misalnya nih, kan kita, maksudnya nanya apa sih tadi, nulis apa ya? Kita tuh kan mempelajari ilmu psikologi sedikit-sedikit lah, maksudnya sedikit dalam, sedikit apa ya,
banyak kurangnya kita belajar dikit demi sedikit kan. Nah, ternyata setelah kita mempelajari hal-hal tersebut, ternyata malah banyak hal-hal timbul pertanyaan dalam diri kita. Oh, ternyata menyadarkan kita udah melewati hal-hal ini, seharusnya itu tuh tidak terjadi dalam diri kita gitu. Jadi kita tuh mencoba untuk mengerti diri kita dengan salah satu cara itu belajar akan ilmu tersebut, tapi kok malah jadi menyadarkan kita, Menyesal. oh Oh, kok anak kayak gini ya, oh ternyata anak kurang gini ya. Tapi kan itu harusnya kita tuh bisa menyembuhkan diri kita kan, tapi malah jadi kayak pengen nangis aja gitu. Itu hal yang wajar atau hal yang ternyata apa emang kita sedang terkena sakit jiwa tersebut, atau emang itu hal wajar proses untuk hal tersebut gitu loh. Jadi kayak ngerasa ketika sudah mempelajari itu, oh ternyata apa ya, Ana gimana sih ngomongnya? Oh ternyata Ana tuh kayak gini, oh ternyata ada Ana kayak gini, kelemahan ternyata ini Ana kayak gitu gitu. ya. Jadi kayak Ana harusnya nggak kayak gini. Jadi ketika Ana memahami akan hal itu, gangguan-gangguan penyakit-penyakit tersebut malah jadi kayak, kok kayaknya Ana mengalami ini ya? Kok kayaknya Ana mengalami itu ya? Gitu. Gitu. Jadi kayak seharusnya itu menjadi obat, jadi kayak bumerang buat kita gitu loh. Apakah kita yang salah mengartikan hal tersebut, atau kita kurang dewasa dalam menyikapi ilmu-ilmu yang kita dapatkan, atau bagaimana? Gimana cara menyikapinya gitu. Kalau terjadi hal seperti itu dalam diri kita, gitu. Oke. Iya. Ya gitulah pokoknya. Ya, terima kasih Ustazah Riul. Ya, mengerti insya Allah saya paham. Ketika kita mempelajari ilmu psikologi, ternyata ada misalnya istilah-istilah tertentu dari penyakit psikologi mungkin, ataupun ini dalam dua hal ya. Kita baru menyadari kelemahan diri kita, atau ternyata kok kita kayaknya terkena penyakit sesuatu ya dari psikologi itu, gitu nggak Ustazah Riul maksudnya? Misalnya, oh kita pelajari, oh psikosomatis, oh berarti aku ternyata ini dong, kena psikosomatis dong. Oh aku skenozia dong, oh aku ini dong, gitu. Iya. Heeh. Jadi kalau malah bikin ngedown gitu loh. Oh iya, Malah kok buat, anak gini ya gitu. oke. Yang pertama kita harus bijak ketika kita mempelajari ilmu psikologi. Ya, mempelajari ilmu, segala ilmu itu kita niatkan untuk belajar dulu, untuk kita memahami diri kita seperti apa. Ketika kita menemukan ilmu-ilmu seperti itu, ketika kita membaca, kemudian membaca itu tidak memberikan kita penerangan dan ketenangan, maka itu adalah sinyal bahwasanya membaca tidak cukup, tapi kita butuh guru. Ya, butuh guru ataupun kita butuh ahli. Banyak sekali permasalahan-permasalahan saat ini, yaitu permasalahan self diagnosis. Ini sebenarnya kemarin ada apa ya, hobi kayak mendiagnosis diri kita sendiri. Padahal untuk mendiagnosis dia ini terkena serangan penyakit ini ataupun mental ini, itu butuh psikolog, butuh penelitian, maksudnya butuh diteliti dan diobservasi lebih lanjut oleh orang-orang yang ahli. Maka ketika ada perasaan itu hadir, tenangkan dulu, kemudian ceritakan kepada yang lebih ahli dan orang-orang yang terpercaya, yaitu psikolog sama psikiater. Oh ya teman-teman, kalau ke psikolog, kalau ke psikiater itu nggak dosa ya teman-teman, nggak dosa. Jangan kayak ke psikolog, psikiater terus kita punya mindset bahwasanya oh berarti aku punya gangguan mental dong. Oh aku apa namanya stres dong. Oh aku termasuk orang-orang yang nggak beriman dong. Nggak kayak gitu konsepnya teman-teman. Jadi kalau kita memang sedang membutuhkan bantuan psikolog, kita membutuhkan bantuan psikiater, just go. Kita pergi aja ke mereka, kita tanyakan. Ke psikolog tuh jangan ke psikolog itu ketika sudah keadaannya benar-benar parah. Ya nggak akan ada efeknya dan manfaatnya. Tapi ya ketika keadaan kita masih ragu, bimbang, atau di awal-awal masa stres, kita ke psikolog itu lebih baik. Itu mungkin dia nggak. Semoga bisa Tapi tuh dimengerti kadang sedikit. tuh kita tuh gini sadar, kadang tuh kita tuh tahu gitu loh apa jawabannya, apa obatnya tuh kadang kita tahu, ya nggak sih? Ya, Kadang tuh kita tahu jawabannya apa, kadang kita tahu apa yang harus kita lakuin. Cuma kayak ih kok sedih aja gitu. Apalagi jauh sama Allah, apa gimana gitu kan. Itu sih sebenarnya jauh dari Allah sih kayaknya. Nggak kayaknya iya deh.
Kan kalau ketenangan kan itu ya alam bidik ya gitulah. Ya, tapi itu jangan sampai kita punya bermindset berarti orang-orang yang stres itu orang yang jauh dari Allah dong. Berarti kalau orang yang stres itu berarti nggak punya iman dong. Jangan sampai kita menghakimi seseorang seperti itu ya. Bisa jadi karena Allah itu memberikan cobaan untuk dia. Karena di ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata hasiba, am hasibtum antadhulul jannata walama ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masathumul ba'sa wadara wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib, atau hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanah wa hum la yuftanun. Itu kan menjelaskan banyak ayat-ayat yang ini ada hasibah-hasibahnya. Apakah kalian mengira ketika kalian tuh beriman, ketika kalian beriman terus nggak diuji gitu, terus ditinggalin aja, nggak kayak gitu konsepnya. Berarti kayak jangan sampai aja ada di pikiran kita kalau orang yang stres, orang yang sedih, orang yang depresi itu berarti nggak punya iman. Ya jangan kayak gitu. Kita nggak tahu tingkat keimanan seseorang itu seperti apa. Bisa memang ada faktor, oh dia jauh dari Tuhannya, ada faktor itu, tapi kembali lagi kita nih masih makhluk yang kita kadang nggak bisa menjangkau wilayah-wilayah itu. Karena memang Allah kadang menguji di situ tadi kan juga zulzilu. Zilu itu goncangan hati, goncangan jiwa yang saat ini pas gitu. Oke. Silahkan. Itu Uti Zitna kayaknya mau nanya deh kayaknya ya. Ahlan uhti. Ya Ustazah, ahlan. Ustazah mau bertanya, ini bagaimana cara Ustazah ini sebelum minta maaf ya, ini kan Kak Saleh baru gabung, terus takutnya ini pertanyaannya sudah dilontarkan tadi. Ya, ahlan. Jadi apa pertanyaannya? Ustazah, ini ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang capek-capeknya dengan pekerjaan, dengan hidup, bagaimana cara untuk mengatasi lelah dari hidup ini? Bagaimana cara untuk menyemangati diri kita masing-masing untuk kembali semangat lagi? Sedang lelah ya. Wajar. Sedang lelah, Ustazah Zitna. Untuk saat ini tidak, Ustazah. Oke. Mempersiapkan karena sudah pernah merasakan. Oke. Reda emosi manusia itu berputar. Reda emosinya, reda perasaannya, apalagi wanita itu berputarnya cepat, berputarnya gimana ya? Sangat apa ya? Cepat banget perasaan wanita tuh kadang lelah banget, kadang bahagia banget, kadang stabil aja dan lain sebagainya. Ketika kita sedang lelah, ya kita istirahat. Karena itu sinyal dari Allah bahwasanya kita butuh istirahat. Simpelnya seperti itu, istirahat dulu. Mungkin selama ini kita nggak mendengarkan nih teriakan-teriakan batin kita. Ih, udah capek nih, istirahat dulu, tapi kita menghiraukan teriakan-teriakan batin itu. Jadinya jiwa kita semakin lelah, semakin nggak kita dengarkan, kita tambah lelah, tambah capek. Kalau jiwanya yang lelah, istirahat, need healing. Ya healing dulu. Dengan cara apa ya? Cara tadi kita cari cara yang paling cocok dengan diri kita itu sendiri. Terus kembalikan ke setelah istirahat, biasanya normalnya pulih. Kalau belum pulih, berarti ya butuh bantuan psikolog, bantuan yang lain-lain. Kalau lelah sih itu, atau ada jawaban yang lain, atau mungkin nanti diceritakan lelahnya karena apa, kita kan menelusuri ya, maksudnya kita belajar mengenal diri kita sendiri, lelahnya ini karena apa? Karena kita nggak punya teman kah? Atau karena kita itu lelah itu karena nggak dihargai kah? Kan penyebab lelahnya jiwa ini banyak kan. Ada yang kita udah berusaha mati-matian tapi kok nggak dihargai sama orang, itu akhirnya lelah sendiri. Ada yang lelah karena kita memaksakan kehendak, tapi kok
idealitanya itu jauh dari realitanya. Maka kita cari penyebabnya dulu, terus kita apa ya? Kita cari penyebabnya, kita cari solusi dari yang bisa menangani penyebab-penyebab itu tadi. Tapi intinya sih kalau lelah istirahat. Istirahatkan jiwamu sedang lelah. Ceritakan. Biasanya itu juga bisa rilis ketika kita bercerita, ketika kita mengeluarkan emosi-emosi yang ada di jiwa. Kadang jiwa lelah itu juga karena emosi-emosinya itu numpuk banget, tapi nggak kita keluarkan. Jadi butuh teman untuk bercerita. Carilah teman yang orang-orang yang bisa dipercaya untuk cerita. Carilah komunitas. Kalau di pondok masih gampang nyari orang. Nanti kalau di luar cari komunitas, cari sahabat yang bisa diajak bercerita. Kalau nggak gitu nanti tuliskan. Atau kalau mau nangis silahkan. Atau kata Ustazah Sarah tadi kayak kita mau teriak dan lain sebagainya, itu juga cara untuk kita mengatasi lelahnya jiwa tadi. Jadi it's fine, itu nggak apa-apa dan normal sekali kalau kita lelah. Wajar manusia. Gitu. Ada pendapat lain? Ustazah Ril mau menambahkan? Ustazah Okti? Ustazah yang lainnya? Boleh Ustazah Sarah? Allah. Ya, alhamdulillah sudah ke charger semuanya Ustazah. Mungkin tadi beberapa peserta awal ya hampir mendekati angka 30. Mungkin ada orang dari kalangan wali santri, dari kalangan tolibah, ada dari kalangan orang kharij juga yang ingin tahu, ternyata antusias. Dan sekarang Masya Allah di pekan penghujung terakhir masuk angka 17-16, alhamdulillah. Mungkin kita tutup ya, sudah kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita telisik hari ini bermanfaat untuk jiwa kita, diri kita, langkah kita, keberkahan hidup kita ke depannya. Semoga menjadi benteng-benteng kebaikan untuk langkah-langkah kita berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullah al-afiyah, sakinah fi qulubina. Alhamdulillah. Monggo boleh Ustazah karena Sarah, sudah ya bagaimana? Mungkin bisa foto dulu Ustazah. Oh iya, foto dulu, Masya Allah. Mungkin iya peserta terakhir, terima kasih Ustazah Ridul telah mengingatkan. Mungkin terakhir kita foto dulu, mungkin udah dipoto, jangan lupa mengisi Google Form untuk sertifikat diambil di Ustazah Okti. Teman-teman boleh on cam semuanya. Ustazah udah semua dari tadi nih. Kalau apa teman-teman dibuka. Teman-teman boleh dibuka. Yang penting pakai kerudung. Pakai kerudung, pakai imamah. Insya Allah di filter kok. Rosyifah Nur, Zidnaku, Ustazah Tiffany mungkin lagi di belakang Sping juga nggak apa-apa. Atau di belakang Fir'aun mungkin juga nggak apa-apa. Okay. Untuk dokumentasi. Okti jangan ketawa terus. Ini aja yang buka kamera. Hanya 6 orang saja, boleh? Oke. Oke, 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Zidna, ulangi. Yang foto siapa ya ini? Saudara Okti ya? Saudara Okti. Ya, kan ngeblur. Oke. Sekali lagi. Iya, Ustazah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Mau lagi? Udah, cukup. Sudah, alhamdulillah. Sudah selesai acara kita. Jangan lupa untuk isi Google Form karena insya Allah Ustazah Okti akan membagikan sertifikat. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Baik Ustazah, izin pamit semuanya, ukti-ukti, wali santri, tolibah yang bergabung, dan ustazah-ustazah. Dadah.
Dari